Kalau tanam durian tuh ya teman-teman ya, jangan dibiarin seperti ini teman-teman. Ya apalagi nanamnya itu di pekarangan ya, nggak dirawat seperti ini. Kalau tidak dirawat kayak gini nih, ya tetap tumbuh subur, cuman ini prosesnya itu agak lama dan juga kurang asupan pupuknya itu lah teman-teman ya. Kayak gini nih. Ini ya. Cuma dibiarin kayak gini ya tetap tumbuh kalau tumbuhnya itu. Cuman ya itu berbuahnya itu lama ya. Karena kalau dibiarin seperti ini terus, tidak dipupuk, kemudian tidak dikasih apa itu, tanahnya tidak dikasih piringan gitu di bawahnya itu ya, tidak mendapatkan siraman yang ini yang maksimal teman-teman. Dan juga batangnya ini itu kecil-kecil jadinya, nggak membesar seperti itu teman-teman ya. Kayak gini nih, ini masih kecil-kecil loh teman-teman ya. Seharusnya ini udah besar kayak gini nih kan. Kalau dilihat dari batangnya itu seharusnya ini cabangnya itu udah besar ya teman-teman ya. Ya seharusnya besar, tapi ini karena kurang perawatannya jadinya kurang ini. Jadinya masih kecil-kecil tuh ya kan. Dan juga penanamannya itu ini kekurangannya ya teman-teman ya, terlalu dekat. Kalau tanam durian tuh jangan terlalu dekat, ini terlalu dekat teman-teman ya. Jadinya cabang-cabangnya itu nggak maksimal, tidak merata seperti itu ya. Kayak gini ini kan terlalu dekat, cuma 1 meter nih teman-teman ya. Cabangnya itu nggak maksimal jadinya. Ini yang besar cabangnya itu yang arah ke barat terus ke utara seperti itu ya, ke selatan. Yang utaranya itu masih kecil teman-teman ya, kayak gitu. Dan ini yang harus dijaga tuh kalau tanam durian ya, ini yang di bawahnya ini ya kan, tuh teman-teman. Ini duriannya subur kalau suburnya teman-teman ya, cuman kurang maksimal. Cara penanamannya itu ya, satu dia jaraknya itu terlalu dekat, satu dengan yang satunya lagi terlalu dekat, kemudian perawatan tanahnya itu pun juga kurang ya teman-teman ya. Beda dengan tanah-tanah yang ada di Kalimantan kayak gitu itu ya. Itu kalau di Kalimantan tuh kan besar-besar tuh, pohonnya besar-besar, tinggi-tinggi gitu itu kan. Itu wajar meskipun tidak dirawat. Kalau di Kalimantan tuh kan memang tanahnya itu subur teman-teman ya. Kalau tanam di pekarangan rumah seperti ini, di belakang rumah kayak gini, itu kalau nggak dirawat beneran ya, ini teman-teman ya, kurang maksimal tumbuhnya. Dan juga buahnya itu lama ya. Itu teman-teman ya. Kalau di pekarangan rumah kurang maksimal seperti ini kan, di sampingnya itu ya, sebelah utaranya ini kan buah atau ini pohon rambutan ya kan. Kemudian di bawahnya lagi kan, ini soalnya tebing ya gitu kan, ditanami durian gitu kan. Jadi ini cabangnya itu tidak maksimal. Seharusnya kalau tanam durian itu ya kan, cari tempat yang apa ya, yang memang matahari itu bisa mengenai langsung gitu ya, secara utuh, tidak ada apa ini penghalang seperti halnya seperti ini teman-teman ya. Karena ini ada penghalangnya, jadinya cabangnya itu yang bercabang cuma ke arah selatannya aja. Kalau yang ini agak maksimal ya teman-teman ya, cabangnya itu agak merata ya, tetap aja karena ini memang berada di tebing, di sebelahnya itu sudah ada pohon-pohonan seperti itu kan, pohon rambutan, jadinya sinar matahari itu kurang maksimal masuknya ya, seperti inilah ya, seperti itu ya. Kalau dilihat dari kultur tanahnya, ini tanahnya termasuk tanah-tanah yang subur ya teman-teman ya, gitu kan. Buktinya ini tiap rambutan, kemudian pisang gitu itu kan, ada pohon jeruk, dan kemudian ini ditambah lagi pohon durian, ini semuanya tumbuh semua gitu kan. Cuman kurang maksimal aja seperti itu. Biasanya kalau durian itu memang ekstranya maksimalnya itu di bawah ini harus dikasih cekungan, tanahnya itu itu loh ya, di apa namanya kan, diacak-acak itu loh, seperti itu teman-teman. Nah ini juga ya teman-teman ya, ini pohon
pohon durian ya, cuman karena dia tidak mendapatkan sinar matahari yang sempurna, jadinya daunnya itu menguning teman-teman ya. Sebenarnya pohonnya itu udah besar gitu kan, dan di bawahnya juga kurang perawatan. Meskipun kultur tanahnya itu dingin, tapi karena ini kurang perawatan, bisanya itu cuma tumbuh besar. Kemudian cabang-cabangnya itu meskipun tumbuh besar masih kecil-kecil teman-teman ya, masih kecil-kecil. Kalau masih kecil kayak gini itu lama buahnya, nunggu besar dulu. Tapi tetap subur karena kultur tanahnya ini tanah yang subur, kemudian lembab teman-teman. Tuh, subur semua kan, duriannya tuh subur-subur loh ya teman-teman ya. Tapi ya itu ya, wow, ini teman-temannya ada jeruknya juga tuh kan. Nah ini lagi ya teman-teman ya, tuh ini yang masih baru ya teman-teman ya, ini yang masih baru ini. Cuman kayaknya orangnya sudah ada pengalaman gitu itu kan, jadinya ini beda ya teman-teman ya dengan yang di atas tuh. Kalau di atas tuh tanahnya memang tanahnya itu termasuk tanah galis dan tanahnya itu lembab. Kalau ini tanahnya ini kasar teman-teman, kasar tanahnya ini. Dan juga tanah yang ini kulturnya itu lengket seperti itu ya, bukan tanah-tanah galis yang biasanya kalau kena air itu langsung menyebabkan pada duriannya itu ya, tumbuh subur dan tanahnya itu menjadi adem seperti itu teman-teman. Tuh. Ini kayaknya masih baru ya teman-teman. Dan pemupukannya itu masih pakai ini, pakai apa ya, pelepah pisang. Dan juga ini ya teman-teman ya, tuh ditanam seperti ini. Cuman sayangnya durian ini kan membutuhkan cahaya matahari yang cukup, kemudian tanahnya itu harus kultur tanah yang apa itu ya, yang dingin gitu itu kan, yang lembab. Kemudian kalau tanam durian itu seharusnya di lahan-lahan lapang seperti ini teman-teman ya, bukan di tempat-tempat yang agak di belakang rumah yang jarang kena matahari. Ini agak kena matahari soalnya sudah mataharinya itu di atas sana teman-temannya, di barat sudah menjelang sore ya. Tapi mudah-mudahan ini tumbuh ya, subur ya. Kalau ini nanti ya teman-teman ya, semisal pupuknya itu cukup, kemudian sering dirawat gitu, itu insya Allah hidup ya. Kayak gini nih. Ini kalau pemupukannya itu rutin, insya Allah hidup teman-teman. Beda dengan yang di sana. Kalau yang di sana itu memang tanahnya itu tanahnya subur, meskipun tidak dipupuk ya tetap hidup, ya kan. Cuman karena kurang perawatan jadinya cabang-cabangnya itu masih kecil teman-teman, nggak bisa berkembang maksimal. Dan ini juga ya teman-teman ya, itu ini kayaknya ditanamnya itu kurang maksimal, cuma digali kemudian ya ditanam gitu aja teman-teman ya. Kalau nanam durian itu seharusnya digali dulu, dikasih cekungan, kemudian di dalam itu dikasih pupuk. Habis dikasih pupuk ditunggu difermentasikan dulu pupuknya. Kalau sudah jadi itu baru dipasang ya teman-teman. Kalau ini kayaknya sih tinggal dimasukin aja gitu ya kan. Ini tanamnya masih 1 bulanan ya teman-teman ya. Dan ini jadinya ya belum sehat sempurna ya kan, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau nanam saya sarankan jangan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau nanam durian itu ya usahakan di tempat yang lapang, atau memang di tempat yang miring seperti ini ya, di tebing seperti ini nggak apa-apa, tapi usahakan bisa terkena matahari langsung gitu ya kan. Dan juga ini ya teman-teman, ini mendapatkan mataharinya itu ya kan, karena ini berada di bawah pohon di tebing yang mana sebelah timur itu daerah sana ya kan. Matahari itu kan dari sana teman-teman. Ini dapat matahari ya, sinar matahari itu nunggu sore teman-teman ya. Kalau pagi jam 10 nggak dapat ini ya kan, karena masih ketutupan dengan pohon-pohon yang besar di atasnya ini gitu lah ya. Kalau nanam pohon jangan, kalau nanam durian jangan seperti ini teman-teman ya.
gitu. Harus ya usahakan di tanah lapang. Kalau tidak tanah lapang ya nggak apa-apa di tanah apa namanya ini, di tanah tebing seperti ini, tapi usahakan bisa mendapatkan matahari yang cukup ya, sinar matahari yang cukup biar perkembangannya itu cepat teman-teman. Dan ini teman-temannya, ini contoh yang asal-asalan cuma menanam saja, belum dirawat secara sempurna ya. Mungkin orangnya masih terlalu sibuk kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini akan dibersihkan di samping-sampingnya itu, kemudian dikasih pupuk kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini lagi ya teman-teman ya, tuh banyak di sini teman-teman ya, di samping-sampingnya ini memang semuanya itu ditanami duren semua ya teman-teman ya. Karena orangnya itu memang doyan duren banget ya kan. Ya mudah-mudahan ini subur teman-teman. Ini tempat sampahnya ya, tempat pembuangan sampah, kemudian ditanami ya. Kemudian ini juga teman-teman ya, tuh. Tapi kalau ini insya Allah saya pastikan ini hidup ya teman-teman ya, karena kultur tanahnya di samping-sampingnya itu bagus, kemudian mendapatkan matahari yang cukup. Mulai pagi sampai siang ini tetap mendapatkan matahari yang cukup. Kalau ini selalu disiram, kemudian dikasih pupuk seperti itu, ini pasti subur teman-teman ya, pertumbuhannya cepat ini. Ini juga ya, tuh masih kecil-kecil teman-temannya durennya itu, tapi memang masih belum nggak sehat ya durennya ya. Ini lagi tuh kan,